Swastiastu. Mari kita memperbincangkan hal-hal yang membuat kita sedih. Adanya gesekan di masyarakat karena masalah adat. Suatu hal yang sering kali terjadi dan sesungguhnya kasusnya juga kecil, namun bisa menjadi besar karena ketidakmampuan kita dalam mengelola kasus. Saya mulai dari berita yang membuat saya prihatin yang baru saja terjadi, yakni ada 6 orang prajuru Banjar Adat Taruklot, Kecamatan Tegalalang, yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mencabut penjor galungan di rumah seorang warga. Hari Senin yang baru saja lalu, ke-6 prajuru adat itu dipanggil ke Mapolres Gianyar untuk diperiksa sebagai tersangka dengan pasal yang berlapis tentang perusakan secara bersama-sama dan penodaan agama. Ini tidak tanggung-tanggung, karena pasal penodaan agama menjadi sesuatu yang serius dengan hukumannya yang tinggi. Saya tidak mau merinci siapa saja warga yang menjadi prajuru adat Taruklot yang dijadikan tersangka itu. Saya kira semeton semua sudah tahu informasi ini, yang sudah berkali-kali diberitakan media massa, apalagi di media online. Bahkan juga diumbar di media sosial, termasuk di channel-channel YouTube, dengan berbagai pro dan kontranya kalau kita amati komentar-komentar para netizen. Tapi selintas, izinkan saya hanya menjelaskan kasusnya. Kenapa sampai terjadi apa yang disebut penodaan agama itu? Ada seorang warga di Taruklot yang karena sesuatu hal mendapat hukuman dari adat, hukuman yang paling berat, kasepekan. Padahal warga yang kena hukuman kasepekan ini berstatus sebagai pemangku. Kesepekan itu artinya secara sederhana adalah dikucilkan dari wilayah desa adat. Jadi segala pelayanan dan apapun tidak lagi bisa diterima di desa adat itu, termasuk status rumahnya yang konon berada di wilayah desa adat. Namun dalam soal lahan tanah yang dijadikan rumah oleh orang yang kesepekan ini, ternyata sudah ada sertifikatnya dari Badan Pertanahan Nasional, sah secara hukum, bukan lagi termasuk wewenang desa adat. Saya sebenarnya tidak tahu dan juga tidak penting benar saya ketahui apa salah pemangku ini sehingga mendapat hukum kesepekan. Yang jelas, pada jelang Hari Raya Galungan yang lalu, orang ini memasang penyor di depan rumahnya. Pemasangan penyor ini memang tradisi setiap Hari Raya Galungan. Nah, penyor itulah yang dicabut oleh sekelompok warga adat Desa Taro. Orang yang kesepekan itu tidak bisa terima, lalu melaporkan kasus ini ke polisi. Dan polisi yang menerima laporan tentu saja mengusut kasus ini secara profesional. Disinilah masalahnya muncul.
aturan adat soal kesepekan, dan pengusutan polisi secara profesional dengan hukum positif kenegaraan sepertinya tidak nyambung. Betapapun warga adat bersatu, bahkan saat pengusutan awal kasus ini, berbondong-bondong warga adat ke markas polisi resort, tetap saja hukum negara yang dipakai acuan oleh polisi. Dan itulah yang terjadi. Benar ada pencabutan penjor, dan benar penjor itu adalah sarana keagamaan. Maka polisi mengusut kasus ini dalam koridor penodaan agama. Pasal yang dikenakan adalah pasal 170 ayat 1, pasal 156 huruf A dan J, pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman selama-lamanya 5 tahun penjara. Ini sesuatu yang serius dari sisi hukum. Karena ini baru tingkat penetapan tersangka dan baru sekali diperiksa dalam status tersangka. Saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya nanti terhadap 6 tersangka itu. Apakah akan dilimpahkan ke pengadilan dan pengadilan negeri menjatuhkan hukuman dalam hukum positif kenegaraan? Mari kita tunggu bersama-sama. Yang mau saya sampaikan dalam perbincangan kali ini adalah, kenapa begitu cepat ribut-ribut antar sesama warga? Satu etnis dan satu agama, lalu sampai pada hukuman yang sesungguhnya berat sekali, kesepekan. Ini sama saja dengan mengucilkan seseorang, menghukum dengan tidak memberikan pelayanan apapun. Bahkan saya pernah mendengar di suatu daerah, tapi bukan di Tarukelon, orang yang kesepekan itu bahkan tidak boleh diajak bicara oleh warga lain. Siapapun yang berbicara dengan orang yang kesepekan akan dikenai denda. Sungguh memprihatinkan. Ini jelas melanggar kemanusiaan dan hak asasi manusia. Betapapun orang itu punya kesalahan terhadap awik-awik adat, terlalu kejam awik-awik adat dengan hukum kesepekan itu. Lebih gawat lagi, jika orang yang kesepekan itu ternyata punya pengikut di warga adat yang sama, maka terjadi kubu-kubuan. Ada kubu yang pro, ada kubu yang kontra. Apa risikonya? Sering terdengar ada istilah rebutan kuburan. Karena warga yang kesepekan bersama kelompoknya dianggap tidak boleh menggunakan kuburan adat. Di Bali yang ada adalah kuburan milik adat, bukan kuburan milik umum. Jadi ada mayat yang lama tak bisa dikubur karena kuburan itu menjadi sengketa. Beruntunglah sekarang ini ada yang disebut krematorium. Orang-orang yang punya perkara seperti ini, kalau ingin tidak terjadi ribut-ribut, ya jenazahnya dikremasi di krematorium. Bagaimana kalau tidak bisa ke krematorium? Mungkin tidak ada dana, atau memang maunya ribut dan bertekad dapat dikuburkan di desa itu. Maka masalahnya jadi rumit dan berkepanjangan. Konflik
konflik adat semacam ini masih banyak terjadi di pedesaan Bali. Selain ada mayat yang tak bisa dikubur karena kuburan jadi rebutan, jadi sengketa, ada orang kesepekan karena dianggap melanggar awig-awig dalam pasal tertentu. Ada juga warga adat yang berseteru dengan warga adat tetangganya karena masalah perbatasan desa adat. Ada masalah pura yang pengampunnya saling bersengketa siapa yang lebih berhak. Semua ini banyak menimbulkan masalah. Dan dari sini muncul konflik-konflik horizontal. Padahal warga pendatang yang justru tidak menjadi warga adat dan biasa disebut sebagai warga Tamim, yang artinya warga tamu, bisa tenang-tenang saja tinggal di wilayah desa adat itu. Mereka, para tamu ini, warga Tamim ini, tidak mengalami masalah apa-apa dan tidak terkena awig-awig atau hukum adat apapun. Misalnya ada contoh, desa adat menerapkan awig-awig. Kalau tidak ngayah 3 kali, dia kena sanksi. Ngayah itu artinya bekerja bergotong royong berdasarkan adat. Sanksi itu bisa dengan membayar denda atau sanksi-sanksi lainnya. Kalau denda tidak dibayar, dianggap membangkang, dan ini yang jadi benih-benih untuk mendapatkan hukum kesepekan. Padahal orang itu tidak bisa meninggalkan pekerjaannya di kantor untuk ngayah. Dia sulit meminta izin. Bukannya tidak mau ngayah di desa. Tetapi apa yang terjadi terhadap warga Tamim, para pendatang, pedagang bakso yang datang dari Jawa, dari Lombok, dari Sumba, yang bermukim di wilayah desa adat itu, sama sekali tidak ikut ngayah. Ia tidak pernah kena denda. Padahal tujuan ngayah untuk kepentingan lingkungannya, misalnya memperbaiki got, yang semestinya kewajiban itu sama untuk semua penduduk, baik warga adat maupun warga pendatang. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa kepada pendatang diberikan hak istimewa dan kepada warga sendiri diperketat dengan sejumlah hukuman? Format adat di Bali masih mengacu kepada masyarakat agraris. Sementara warga adatnya sudah meninggalkan masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Ketika dulu kiblatnya adalah agraris, semua atau sebagian besar warga adat punya pekerjaan yang sama, dan ritme hidupnya pun sama pula. Sama-sama sebagai petani. Meskipun ada yang berkebun, ada yang bercocok tanam, ada yang bekerja di sawah, tetapi pekerjaannya adalah petani dan tinggal di desa. Karena itu piodalan di pura atau gotong royong memperbaiki lingkungan disesuaikan dengan musim. Kalau musim hujan, para petani turun ke sawah. Tidak akan ada gotong royong membersihkan kuburan misalnya. Kalau musim panen di kebun kopi, seperti di desa saya, tidak akan ada piodalan di pura desa yang besar. Piodalan
akan ditunda setelah panen usai. Sekarang ini dalam masyarakat industri, jenis pekerjaan beragam dan musimnya juga berbeda-beda di antara warga. Warga adat ada yang bekerja sebagai guru, sebagai pegawai bank, pelayan hotel, perusahaan garmen. Berbeda-beda musim liburnya. Pasti akan ada 1-2 warga yang mangkir jika turun ngayah di Banjar Adat. Jika mereka memaksakan diri untuk ikut ngayah, berarti meninggalkan pekerjaan tetapnya. Ini lebih berbahaya lagi, karena jika itu terjadi, karir orang Bali akan bisa berantakan dalam persaingan kerja di masyarakat industri. Karena apa? Karena sering bolos, sering minta izin. Itu sebabnya sering terdengar ada keluhan. Jarang orang Bali menjadi manajer karena sering libur untuk urusan adat di desanya. Bahkan yang sering ramai dan heboh adalah iklan lowongan pekerjaan yang jelas-jelas mencantumkan bukan orang Bali atau bukan beragama Hindu. Kenapa ada iklan lowongan pekerjaan seperti itu? Karena asumsinya karyawan orang Bali sering minta izin jika ada urusan adat di desanya. Iklan-iklan lowongan pekerjaan ini sudah sering diprotes karena kesannya memang rasis. Tetapi mungkin itu adalah kenyataan yang diinginkan perusahaan tersebut. Masalah ini harus dipikirkan lebih serius. Bagaimana sebaiknya format adat di Bali memasuki masyarakat industri. Adakan diskusi atau seminar yang mencoba mencari bentuk model adat yang cocok untuk era industri. Dulu memang ada teori dan diyakini sampai kini. Kekuatan adat di Bali itulah yang merekat ikatan sosial. Sekali lagi, teori ini betul jika pola masyarakat tidak berubah. Kenyataannya apa? Sawah sudah menjadi komplek perumahan. Kebun kopi sudah menjadi bungalow. Pasar tradisional sudah menjadi supermarket. Canang sari tinggal membeli di pasar. Dan penjualnya ada yang muslim. Generasi muda Bali tidak mengenal lagi cara menuntun sapi membajak sawah. Tidak ada generasi petani di Bali. Sementara itu format adat tetap dengan hukumnya, dengan awig-awignya seperti dulu. Ngayah. Dan jika tidak ngayah, kena denda, kena hukuman sampai kesepekan. Bahkan kini adat mau diseragamkan dengan membentuk majelis desa adat di tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Padahal awig-awig adat mengikuti dreste setempat. Dan dreste Bali itu sendiri bisa berbeda-beda di setiap desa. Nah, mari kita jaga masyarakat adat di Bali dengan mulai memikirkan hal-hal yang kelihatannya sepele ini. Misalnya, kalau ada warga adat yang meninggal dunia, lalu ada awig-awig atau ketentuan yang menyebutkan jika tidak ikut mengantar jenazah ke kuburan disebut dosa, disebut salah. Hilangkan hal itu. Tidak ikut ngayah mengantar jenazah ke kuburan karena waktunya tidak pas oleh pekerjaan kantor.
Bukankah itu bisa diganti dengan datang malam-malam menjenuhkan atau melayat sambil membawa bantuan? Jangan-jangan bawaan ini lebih bermanfaat bagi orang yang berduka. Begitu pula ngayah di pura yang berhari-hari pada hari kerja. Warga yang tinggal di desa memang sering tidak ada kendala. Tetapi yang bekerja di kantoran jauh dari desa, yang sulit dapat izin, tidak bisa ngayah pada waktunya. Kenapa ngayah ini tidak diganti dengan cara lain? Misalnya, memberi sumbangan materi atau membawa peralatan yang dibutuhkan, yang biasa dikerjakan pada saat ngayah. Misalnya, sumbang ratusan katik sate. Toh ngayah di pura juga membuat katik sate. Bahkan kalau ngayah hanya membuat katik sate, kebanyakan ngobrol. Padahal katik sate sudah bisa dibeli di kota. Ini contoh-contoh yang kecil. Banyak yang bisa dilakukan. Saya tahu di sebuah desa, kalau ada piodalan di pura, bantennya tidak lagi dibuat di pura dengan sistem ngayah. Tetapi unsur-unsur banten itu dibagi antar warga. Keluarga ini membuat bayakawon, keluarga yang itu membuat parayasista, warga yang itu membuat banten suci, dan seterusnya. Lalu jelang hari H piodalan, semua banten dikumpulkan jadi satu dan di sana ditata. Jadi ada kelonggaran dan terserah warga itu mau membuat banten malam hari atau membeli ke orang lain. Sekarang banyak di pasar-pasar ada yang sudah menjual banten. Sementara dia tetap bisa bekerja sesuai profesinya pada jam-jam kerja di siang hari. Tidak diganggu oleh ngayah. Sekali lagi, ini contoh kecil dan banyak terobosan yang seharusnya bisa dilakukan. Kita tidak bisa lagi kumpul berhari-hari atas nama ngayah adat, karena pekerjaan kita berbeda-beda. Toh pada puncak acara kita bisa berkumpul bersama. Mari kita membuat terobosan yang membuat adat itu tidak kaku, sehingga tidak mengucilkan warga sendiri, sementara pendatang bebas tanpa ikatan adat apa-apa. Mari kita hapus hukum kesepekan itu. Rahayu, semoga wacana ini ada manfaat. Oh.